Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Anan, Pak Sofi, SPD MBA. Perkenalkan, saya Marisa Triastia, mahasiswa program studi S1 Pendidikan Bisnis kelas A. Hari ini saya akan mempresentasikan rencana transformasi digital untuk PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA. Transformasi ini dirancang untuk menjawab tantangan industri perbankan yang semakin kompetitif, sekaligus memanfaatkan peluang teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi operasional, pengalaman pelanggan, dan juga daya saing perusahaan. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai presentasinya. Oke, pertama-tama mari kita bahas profil perusahaan BCA. BCA adalah salah satu bank swasta terbesar di Indonesia, didirikan pada 10 Oktober 1955. BCA telah berkembang menjadi lembaga keuangan dengan jaringan lebih dari 1.200 cabang dan juga 19.000 ATM, serta layanan digital yang inovatif seperti MyBCA dan juga QRIS. Sebagai bank umum, BCA menyediakan layanan seperti tabungan, giro, deposito, hingga kredit mikro dan juga kredit kepemilikan rumah. BCA juga terus berinovasi dalam perbankan digital untuk menjawab kebutuhan nasabah yang semakin kompleks. Dengan visi menjadi bank pilihan utama masyarakat, BCA berkomitmen untuk mendukung inklusi keuangan di Indonesia dengan sambil mempertahankan reputasi BCA sebagai institusi yang terpercaya. Saat ini BCA telah memiliki 26.000 karyawan dan juga 1.000 eh, cabang yang ada di Indonesia. Lebih tepatnya 1.200 cabang. Lalu selanjutnya berdasarkan analisis SWOT, kami memiliki kekuatan yang signifikan seperti infrastruktur digital yang kuat, jaringan yang luas, dan juga layanan yang inovatif. Sebagai contoh, platform seperti MyBCA dan juga Banking telah mempermudah transaksi nasabah. Namun, BCA menyadari adanya kelemahan seperti ketergantungan pada segmen menengah ke atas dan juga penetrasi yang rendah ke sektor UMKM. Di sisi lain, kami melihat peluang besar dalam pengembangan layanan digital dan juga kolaborasi dengan fintech. Meski begitu, BCA harus menghadapi ancaman seperti persaingan dari bank digital dan juga fintech yang lebih gesit, serta ancaman keamanan cyber yang semakin kompleks. Oleh karena itu, strategi transformasi digital ini dirancang untuk mengatasi kelemahan dan juga ancaman tersebut dengan memanfaatkan kekuatan dan juga peluang yang ada. Lalu selanjutnya, BCA telah menunjukkan kemajuan besar dalam digitalisasi, tetapi ada beberapa kesenjangan yang masih perlu diperbaiki. Yang pertama, ada akses layanan digital yang belum sepenuhnya merata, terutama di wilayah terpencil, di mana infrastruktur teknologi masih terbatas. Kedua, fokus kami yang dominan pada segmen menengah ke atas membuat penetrasi ke sektor UMKM menjadi kurang optimal. Yang ketiga, generasi yang kurang familiar dengan teknologi menghadapi kesulitan dalam menggunakan layanan digital seperti mobile banking dan juga QRIS. Tantangan lainnya adalah risiko keamanan cyber yang terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah transaksi digital. Hal tersebut menuntut investasi tambahan dalam teknologi keamanan untuk melindungi data dan juga privasi nasabah. Lalu selanjutnya di sini ada peluang digitalisasi. Di balik kesenjangan-kesenjangan tadi, ada peluang besar yang dapat dimanfaatkan oleh BCA. Salah satunya adalah penerapan sistem Customer Relationship Management atau CRM berbasis AI. Dengan CRM, BCA dapat menganalisis nasabah untuk memahami kebutuhan mereka secara mendalam, sehingga mampu memberikan layanan yang lebih personal dan juga relevan. Selain itu, ada peluang cloud computing yang dapat membantu BCA untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas akses ke daerah terpencil, dan juga mendukung inovasi baru seperti predictive analysis. Dan juga peluang lainnya yaitu seperti berkolaborasi dengan fintech yang memungkinkan BCA menjangkau sektor UMKM yang lebih efektif melalui solusi kredit mikro yang cepat dan juga fleksibel. Untuk memastikan transformasi ini berhasil, BCA telah menyusun 3 tahap implementasi, yaitu pada tahap persiapan,
Selama 6 bulan pertama, BCA akan mengevaluasi kebutuhan teknologi, melatih karyawan untuk menguasai sistem baru seperti CRM berbasis AI, dan juga mensosialisasikan perubahan ini kepada nasabah dan juga tim internal. Selanjutnya, di tahap pelaksanaan yang berlangsung selama 6 hingga 18 bulan, BCA akan mengintegrasikan teknologi cloud computing untuk meningkatkan efisiensi dan juga skalabilitas layanan, dan juga akan mengembangkan platform digital seperti MyBCA agar lebih inklusif dan mudah diakses, serta menjalin kolaborasi strategis dengan fintech untuk mendukung UMKM. Yang terakhir ada tahap evaluasi. BCA akan memonitor keberhasilan transformasi melalui indikator kinerja utama atau KPI seperti tingkat adopsi layanan digital dan juga kepuasan pelanggan, serta melakukan penyesuaian strategi jika diperlukan. Lalu di sini ada analisis keuangan dari Bank BCA periode 2022-2023. Lalu selanjutnya ada analisis return on investment yaitu ROI sebagai salah satu indikator utama keberhasilan investasi transformasi digital. Berdasarkan proyeksi, ROI diperkirakan meningkat dalam 2-3 tahun pertama setelah implementasi. Dalam jangka pendek, transformasi ini dapat menghasilkan penghematan operasional hingga 10%, terutama melalui efisiensi proses manual yang digantikan dengan teknologi otomatis. Lalu di sisi lain, penetrasi ke sektor UMKM diproyeksikan akan menambah pasar kredit mikro hingga 15-20%, yang berkontribusi pada pendapatan bunga tahunan. Dengan investasi sebesar 185 miliar, pengembalian modal ini diharapkan tercapai dalam waktu 2-3 tahun, yang menunjukkan transformasi ini tidak hanya strategis tetapi juga sangat layak secara finansial. Lalu, transformasi ini membutuhkan investasi sebesar 185 miliar yang mencakup biaya persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Namun, manfaat finansialnya sangat signifikan, yaitu dalam jangka pendek, kami memproyeksikan penghematan biaya operasional hingga 10% melalui efisiensi yang lebih tinggi. Lalu, dalam jangka panjang, pendapatan tambahan dari sektor UMKM diperkirakan mencapai angka 800 miliar hingga 1 triliun per tahun. Dengan payback period hanya dalam 2-3 tahun, transformasi ini sangat layak dari sisi finansial dan juga strategis. Itu ada dampak organisasional yang akan eh, terjadi pada implementasi peluang ini, yaitu tidak hanya menguntungkan nasabah, tetapi juga berdampak positif pada karyawan dan juga perusahaan secara keseluruhan. Yang pertama, bagi karyawan, pelatihan teknologi ini akan meningkatkan keterampilan karyawan sekaligus menciptakan budaya kerja yang lebih kolaboratif dan juga inovatif. Lalu bagi nasabah, layanan ini akan menjadi lebih personal, cepat, dan juga mudah diakses, bahkan di wilayah terpencil. Teknologi CRM berbasis AI memungkinkan BCA dapat memahami kebutuhan dan juga dapat memberikan solusi yang relevan dan juga tepat waktu. Sebagai kesimpulan, transformasi digital adalah langkah strategis untuk memastikan BCA tetap relevan di era digital. Dengan mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki oleh BCA dan juga mengatasi kelemahan yang ada, BCA yakin bahwa teknologi seperti CRM berbasis AI dan juga cloud computing akan membawa perubahan signifikan. Transformasi ini akan memperkuat posisi BCA sebagai pemimpin pasar, sekaligus memberikan nilai tambah bagi nasabah dan juga pemangku kepentingan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya percaya bahwa transformasi ini akan membawa BCA ke tingkat yang lebih tinggi dalam melayani nasabah dan juga mempertahankan posisi BCA sebagai pemimpin pasar.